KKN dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan kami di sini. Kembali lagi menyapa Anda semua. Semoga kabar baik. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik bersama si ganteng, Bapak ganteng yang satu ini. Kali ini topiknya mengenai pelelangan, ya, lelang melelang. Oke, nah di sini sudah ada Bapak Muhammad Farid. Beliau adalah pelelang ahli muda di kantor KPKNL Ambon. Apa kabar Pak Farid? Baik, Mbak Lisa. Iya, kabar baik ya. Baik. Pastinya. Kalau enggak kita nggak bisa ngopi-ngopi di sini ya. Atau mau ngopi dulu biar nggak tegang. Silakan. Nanti. Oh, nanti aja dulu. Oke, warga KN. Kita ketemu di podcast Ngopi Manise kantor KPKNL Ambon. Nah, tapi nanti kopinya nanti ya. Kita mau tanya-tanya dulu nih seputar pelelangan. Siap. Pak Farid, apa sih lelang itu dan apa saja yang nanti akan dilelang? Oke, boleh dijawab Mbak? Langsung? Nggak usah, nanti besok. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Kita itu kan di KPKN itu ada beberapa tupoksi ya pekerjaan. Salah satunya itu melelang, namanya pelayanan lelang. Lelang itu kalau dari arti umum itu kan penjualan barang di muka umum. Jadi penjualan barang di muka umum melalui penawaran. Ya. Penawarannya mau semakin meningkat atau semakin menurun. Tapi sebelumnya harus didahului dengan pengumuman lelang. Ya. Nah, kami menjual barang-barang lelang yang dari beberapa permohonan. Jadi kita menjual segala sesuatu yang dimohon sama stakeholder. Ya. Itu Mbak. Oh, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya lelang hak tanggungan, nah apa saja yang dilelang dan dari bank mana saja sih? Jadi begini, lelang itu ada beberapa macam jenisnya. Ada yang namanya lelang eksekusi, ada yang namanya lelang non eksekusi, ada yang namanya lelang sukarela. Nah, hak tanggungan itu masuk di kategori lelang eksekusi. Hak tanggungan itu dari permohonan lelang dari perbankan Mbak biasanya. Ya. Permohonan dari perbankan, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada BCA. Ya. Nah, pokoknya berbagai macam dari perbankan yang lelangnya menyertakan permohonan hak tanggungan. Berupa yang dilelang objeknya ada tanah bangunan, ada rumah ya, terus ada pabrik, ada juga mobil, motor, semua yang menjadi jaminan di perbankan ya Pak ya. Ya, asal jangan orangnya dilelang ya Pak. Belum ya. Oke. Nah, kemudian standar, bicara mengenai standar operasional prosedur lelangnya itu gimana Pak? Kalau SOP pelayanan kami sejauh ini, kami kan ada dasarnya Mbak dari aturan kami. Kita melakukan pelayanan sedemikian rupa meringkas. Ada yang pelayanan permohonan lelang itu kalau standar dari aturan itu 2 hari kerja sejak permohonan itu masuk, tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah lengkap ya, kelengkapannya. Kita bisa melakukan penetapan lelang di hari yang sama. Jadi yang tadinya 2 hari kita lakukan pelayanan, SOP-nya kita kurangi jadi hari yang sama. Yang kedua, permohonan kutipan risalah lelang. Kutipan risalah lelang itu haknya pembeli Pak ya, haknya pembeli. Kita melayaninya standar SOP-nya itu 1 hari kerja sejak permohonan masuk. Tapi kalau semuanya komplit, kita laksanakan di hari yang sama. Kita memberikan pelayanan seperti itu Mbak. Jadi meringkas yang tadinya normalnya 2 hari dan 1 hari bisa di hari yang sama. Ya.
Kemudian kalau untuk di masyarakat mungkin ya bertanya-tanya atau mungkin dari lembaga tertentu mungkin ada nggak sih yang mengatasnamakan KPKNL untuk penipuan lelang atau gimana gitu? Mungkin ada tips-tipsnya gitu? Banyak sih Mbak, kadang datang tiba-tiba orang ngeluh ke kita, ada pengaduan ke kita terkait dia dapat iming-iming ya lewat WhatsApp biasanya. Ada pengumuman lelang, dia sudah setor. Kan kita ada Mbak, kalau lelang itu kan syaratnya tuh harus setor uang jaminan ya. Di kami setor jaminan uang jaminan. Uang jaminan itu sebagai tanda bahwa dia ikut lelang, syaratnya itu. Ada di pengumuman lelang itu. Nah, mereka mengatasnamakan KPKNL. Bilangnya orang dalam atau apa. Si para peminat itu mengikuti apa arahan dari mereka kalau berdasarkan ceritanya ya. Jadi dia udah setor jaminan, ternyata sampai dengan hari H yang ditunggu nggak ada lelang, nggak ada apa. Jadi para peminat seperti itu harusnya hati-hati ya Mbak ya. Harusnya mereka bertanya kalau lelang itu adanya di mana? Adanya di KPKNL. Nah, kami juga selama ini kita lelangnya nggak pakai lelang-lelang biasa gitu. Kita lelangnya jadi gimana? Ada di website. Jadi website yang resmi dari kantor KPKNL dari ya? DJKN ya. DJKN. Nah, dari DJKN. Jadi tipsnya gimana nih? Tipsnya supaya tipsnya ya gini, tidak ketipu gitu. Kalau misal ada pengumuman, tiba-tiba ada pengumuman. Nah, dicek kebenarannya di situ melibatkan KPKNL enggak? Kalau melibatkan KPKNL harus ke KPKNL terdekat. Langsung bertanya ya, biar jelas gitu. Jangan menyetor uang jaminan atas nama pribadi. Biasanya mereka yang ketipu itu setor jaminannya atas nama pribadi, bukan atas nama kantor. Kalau di kami kan atas nama kantor KPKNL. Nah, itu mereka rata-rata yang setor uang jaminan melalui pribadi ya, rekening pribadi, itu biasanya seperti itu Mbak. Tiba-tiba pada hari yang ditentukan ternyata nggak ada lelangnya. Jadi seperti itu ya. Nah, di kami ada website itu resmi lelang.go.id. Di situ semuanya, seluruh Indonesia itu lelangnya di situ ada situ. Dan bisa dilihat. Kalau misal ada pengumuman, dicek di situ ada nggak. Kalau nggak ada ya berarti perlu ditanyakan. Jangan melalui orang-orang begitu ya. Betul. Jadi harus jelas. Kalau misalnya pun linknya dicek lagi gitu. Atau paling bagus langsung tanya aja atau langsung ke kantor KPKNL terdekat. Seperti itu ya, Pak Farid ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Apalagi ya. Jadi gini, kami saat ini KPKNL Ambon dalam waktu dekat ada namanya Gebiar Lelang Amazing ya dari Bank Mandiri. Ada rencana kegiatan yang dilakukan di bulan Mei serentak seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu berminat ya, silahkan lihat di website kami di lelang.go.id. Tentunya barang-barangnya juga bagus-bagus dan harganya juga menarik. Barang bagus, harga menarik, jangan lupa. Terus ada bagi pelaku UMKM nih. Pelaku UMKM dapat melakukan penjualan di kami. Ya di website itu di lelang.go.id. Nah, itu pemohon lelang UMKM dapat memamerkan produknya ya, memamerkan produknya sekaligus mengenalkan produk apa yang dibuat oleh pelaku UMKM. Tentunya syarat-syaratnya juga ada di situ. Syarat-syarat untuk bermohon lelang ke KPKNL. Nanti seluruh teman-teman KPKNL seluruh di Indonesia bisa membantu kalau memang diperlukan ya. Itu kegiatan yang nanti akan kedepannya dilakukan oleh KPKNL ya? Sudah dilakukan. Dalam keseharian sudah dilakukan. Oke, baik. Jadi kita open, siapa aja bisa bermohon ke kita. Tentunya dengan syarat-syarat yang ada di peraturan kami ya.
Untuk lebih jelasnya langsung aja datang ke kantor KPKNL. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Muhammad Farid untuk penjelasannya tentang. Terima kasih Mbak Lisa ya. Lelang-lelang cantik ya. Oke, kayaknya kita akan mengakhiri topik kita kali ini yang cukup singkat, padat, jelas. Kalau mau tambah ya nggak apa-apa. Nanti kita ngopi aja nanti sebentar ya Pak. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di podcast kita kali ini, podcast Ngopi Manise KPKNL Ambon. Sampai jumpa. Terima kasih.